Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh seluruh suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu
Kami rindu Tuhan, bangsa kami Kau lawan dengan curahan kuasa. Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang hebat, yang sampai 79 tahun memelihara bangsa kami. Dan kami percaya seterusnya Kau terus Tuhan memelihara dan menjagai kami semua. Dan gereja-gereja Tuhan dimanapun gereja itu berada Tuhan, Kau juga menjagai, Kau menolong kami semua untuk terus menyerukan doa-doa untuk bangsa kami, untuk kedamaian, kemurahan, kemuliaan, dan keselamatan bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami masih bisa memperingati hari kemerdekaan bersama keluarga kami bersyukur. Bersama dengan tetangga kami, dengan masyarakat sekitar kami bersyukur Tuhan. Semua karena kemurahan. Bila hari ini kami bawa ucapan syukur kami melalui sorak-sorak kami, melalui tepuk tangan kami, melalui senyuman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya untuk Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan Kau pada kanan kiri. Ya, haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Ketika Tuhan itu berpihak kepada kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Ya. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia yang kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Jiwa yang dahaga dan gembirakan dengan sukacita, bersorak-sorai semua orang yang takut. Katakan merdeka, 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 merdeka. Atas anugerah Tuhan yang besar, bangsa kita merdeka. Amin. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Jiwa yang dahaga dan gembirakan dengan sukacita, bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Jiwa yang dahaga dan gembirakan dengan sukacita, bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Merdeka, merdeka, merdeka.
kita bersorak-sorai semua orang yang takut akan sekali lagi merdeka, 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 merdeka. Kemuliaan bagi Tuhan kita yang besar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita percaya Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Bahkan Dia yang menggantikan kita berperang dan membuat kita lebih dari pemenang. Amin. Mari kita bersorak-sorai karena Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Sorak-sorai muliakan nama Dia, berperang kita bertepuk tangan, muliakan namanya, selamatkan jiwa. Mari kita beribu satu-satunya, satu-satunya yang mengalahkan langit dan hidup. Dia yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia berlimpah dan berharapan. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Percaya dan bersoraklah, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya namanya Yesus Kristus Tuhan. Langit dan hidup, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan berharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Dia yang memberi kemerdekaan, Dia yang memberi kemenangan di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia yang memberi kemerdekaan, Tuhan kita yang bergerak ganti kita. Haleluya. Mari selalu bersorak-sorak akan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita.
beri kemenangan yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang boleh kami sampaikan. Yang pertama, pemasukan dana pembelian tanah untuk sekolah dan sarana prasarananya sampai hari ini telah masuk 116.463.400 rupiah plus 1 cincin emas dan 30 kursi. Ya, kita terus dukung untuk karya Tuhan atau rencana Tuhan yang besar untuk Yayasan Elim, yaitu gereja kita, untuk menjadi berkat bagi Kota Kudus. Ya. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ataupun langsung melalui amplop, Bapak Ibu, melalui rekening yang sudah ada di layar. Dan kalau sudah transfer boleh konfirmasi ke Ibu Evelyn, juga nomornya ada di layar. Memberitahukan sekali lagi, Ibu, untuk persembahan atau perpuluhan dapat diberikan juga secara transfer melalui nomor rekening BCA 031267985 atas nama Febel Sulistiyawati atau Meliawati, atau ada di amplop persembahan juga ada, sudah dicantumkan di sana. Pengumuman retreat keluarga GKI Elim tahun 2025 akan diadakan pada 26 sampai 27 Januari 2025 di The Amerik Hotel Salatiga. Ya, kita rindu sama-sama boleh retreat bersama, ya, bersukacita bersama dengan kontribusi yang ada di layar. Informasi pendaftaran menghubungi Saudari Rusian atau Novi di lantai 1 ketika ibadah selesai. Penutupan pendaftaran pada tanggal 24 November 2024. Pelunasan biaya peserta retreat pada tanggal 5 Januari 2025. Masih ada waktu cukup untuk kita menabung, karena kalau jumlah keluarganya banyak pasti pendaftaran jadi banyak, sehingga kita harus menabung supaya lebih ringan. Bahkan panitia juga berusaha membuka juga pos tabungan yang dikelola oleh bendahara kepanitiaan, yaitu Ibu Santi. Ya, kita terus berdoa bersama-sama sehingga retreat keluarga GKI dapat terlaksana berjalan dengan baik dan kita semua boleh bisa ikut dan merasakan sukacita bersama di tahun 2025. Mari sekali lagi kita siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu lebih hebat dari setiap masalah kita, lebih hebat dari segala tantangan kita. Meskipun kita di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, kita percaya kuasa Tuhan lebih sempurna.
percaya sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganmu, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang terukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku.
mendapatkan intimidasi, tekanan, menghadapi begitu banyak ujian, pencobaan. Ada roh Allah yang hidup, yang diam di tubuh kami. Kuasanya lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Engkaulah Roh Kudus yang aku beritakan pada pagi hari ini. Turunlah kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang ada padamu. Menghalau semua kesedihan, kesusahan, pikiran-pikiran tentang maut, tentang kematian. Hapus dari kehidupan kami, dari tempat ini. Perasaan-perasaan putus asa juga. Turunlah Roh Kudus, kau ubah menjadi bergelora dengan cinta-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, Allah yang lemah lembut, yang rendah hati. Allah Roh Kudus, hadirat-Mu boleh kami nikmati pagi hari ini. Haleluya. Sekalipun ada di antara kami mungkin dalam keadaan terpuruk, Allah Roh Kudus sanggup membangkitkan yang mati menjadi hidup. Allah Roh Kudus, kau yang buat iman kami teguh kembali karena firman. Allah Roh Kudus, pribadi lepas pribadi buat zaman. Aktiflah Roh Kudus, kau sudah tinggal dalam tubuh kami. Aktiflah, berdaulatlah atas pribadi kami, pribadi yang menurut firman Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, letih beban berat kami serahkan padamu karena kau adalah pribadi Yesus. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Holy Spirit, jamah kami satu persatu sampai kami mendapatkan kelegaan. Kami mendengar, menikmati pesan-pesan dari Bapa Tuhan Yesus yang disampaikan kepadamu lewat bibir lidah kehidupan. Allah Roh Kudus bertahta di atas pujian penyembah. Holy Spirit, Holy Spirit, sentuh sisi kehidupan kami yang gelap, ganti dengan terang firman yang ajaib. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Holy Spirit, kau bukan hanya pribadi yang maha kuasa, tapi kau pribadi yang hidup, yang bisa kami ajak bicara, yang bisa berbicara pada kami. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, bukan semua yang menghalang-halangi kami untuk bersukacita, bergembira dari waktu ke waktu, baik yang melayani di panggung ini, kami semua yang sudah terlibat pelayanan maupun belum, semua umat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Rabi hamba-Mu ini sembunyikan di belakang salib pengorbanan Kristus di juta. Allah Roh Kudus, sesungguhnya Engkaulah yang bisa memerdekakan seseorang untuk bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang susah dihidupkan, yang sedih, yang galau, mendapatkan sukacita, gairah cinta, geluran cinta kembali. Biarlah apa yang benar, apa yang suci, apa yang kudus, apa yang mulia, apa yang sedap kami dengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang menjadi seluruh bagian hidup kami. Allah Roh Kudus, yang berdosa Kau insafkan sehingga kami boleh bertobat dan bertobat dan bertobat, baik tutur kata, perilaku kami, keinginan-keinginan kami, jalan-jalan kami yang keluar dari jalur Tuhan.
kembali kepada jalur-jalur jalan Tuhan. Walaupun jalannya sempit, pintunya sesak, tetapi ujung-ujungnya adalah kehidupan kekal. Haleluya, haleluya. Kurang masyada dalam di rumah Tuhan ini, Bapak Ibu adik-adik, kita menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Nya, menyenangkan hatinya, menyenangkan hatinya. Bukankah Dia sudah memelihara kita dari waktu ke waktu? Hal yang ajaib telah Kau lakukan atas kami, yang paling sepuh sampai yang paling anak-anak. Tuhan, Kau selalu dengan kasih setia, dan kesetiaan-Mu menggembalakan kami. Ampuni kami yang sering membantah Engkau, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ya Ramatakara Bashikara Mamatakara Layasana. Disampaikan sampai menembus sendi-sendi, tulang-tulang, sumsum-sumsum kami, memisahkan apa yang tidak baik, apa yang tidak kudus, bakar dengan kuasa hadirat firman. Haleluya, haleluya. Yang bodoh menjadi berpengertian, yang bodoh menjadi berhikmat. Yang membawa beban dan dosa kami tanggalkan semua. Kami mau tersungkur di kaki-Mu Yesus di hadapan tahta kasih karunia, dengan wajah yang penuh sukacita, karena Kau selalu menyambut kami dengan tersenyum manis. Dan ada satupun yang datang kepadamu yang Kau tolak. Apapun pelanggaran kami, bila kami datang dengan sepenuh hati bertobat, Kau menerima kami di hadapan tahta kasih karunia-Mu, dan kami menerima pembenaran oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di Jaljuta. Itulah artinya tahta kasih karunia yang diberikan kesempatan selalu pada kami, sehingga kami menjadi orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang mengalami kasih setia dan kesetiaan-Mu kekal. Haleluya, haleluya. Semua Kau layakkan, Kau benarkan, ya Bapa, di hadapan tahta kasih karunia. Kembali aku bersyukur bahwa Kau beri aku kesempatan kembali melayani firman-Mu, ya Bapa. Banyak hal yang sudah Ku persiapkan, tapi aku rindu yang menjadi isi hati-Mu, yang sangat dibutuhkan oleh hamba-Mu, oleh kami semua, oleh pasangan-pasangan maupun semuanya yang hidup sendiri. Semua Kau kasihi, ya Bapa, tanpa membeda-bedakan. Haleluya, haleluya. Yang telinganya tidak bisa jelas mendengar, juga yang sudah sepuh-sepuh, Kau langsung bicara pada jiwa, roh, dan hati. Lalu sempurna Kau berkarya pagi hari ini atau di dalam hidup kami. Hamba menundukkan diri pada Roh Kudus, sampaikan isi hati-Mu. Beri kami kekuatan untuk tidak ngantuk atau berpikir yang kemana-mana, seperti Maria duduk di kaki-Mu Yesus mendengarkan firman Tuhan. Dalam pribadi hamba-Mu berterima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Haleluya. Sudah diajak Mas Sena merdeka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti di dalam doa tadi yang sudah saya sampaikan berulang-ulang, bahwa saya akan menyampaikan tentang Roh Kudus, ya. Mungkin bagi kita
dalam perjalanan GKI Elim atau secara pribadi kita ini sudah biasa dengan kata atau kalimat tentang Roh Kudus, ya, karena tidak ada yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari yang orang bilang semakin sulit ini, tidak ada yang lain yang bisa kita andalkan, yang bisa menolong kita sampai garis akhir, sampai destiny hidup kita. Hanya Holy Spirit saja yang bisa menolong kita. Ya, banyakkan kita pengertiannya hanya sebatas bahwa Roh Kudus itu tadi Allah yang Maha Kuasa yang bisa memberikan kemerdekaan. Tapi pagi ini saya menyampaikan juga dua sisi. Yang satu sebagai pribadi Allah yang Maha Kuasa, tetapi dia juga sebagai seorang pribadi. Ya. Di dalam Kejadian pasal yang pertama dikatakan seperti ini. Kejadian pasal yang pertama. Judulnya adalah Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Bapak Ibu, saya sarankan khususnya untuk jemaat GKI Elim, kalau menyebut tentang Allah tidak usah ragu-ragu, ya. Di media terjadi kontra, ya tidak apa-apa, ya. Sebelum ada muncul pengajaran di abad yang ke-6, sebelumnya sudah disebutkan tentang Allah, ya, Allah yang tidak terbatas. Di sini kita diperkenalkan tentang Allah itu, Allah yang tidak terbatas, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi dan segala isinya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Judulnya ayat 1, pada mulanya Allah. Ini bicara tentang Sang Bapa, bicara tentang Allah Bapa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Perhatikan kalimat berikutnya, dan Roh Allah. Kalau kita Roh Kudus, jadi bicara tentang Allah Bapa, lalu muncul ada Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang ketiga yang lebih manis lagi, sebetulnya di dalam perjanjian lama itu tiga ini muncul terus, cuma kita perlu banyak membaca lagi dalam perjanjian lama. Berfirmanlah Allah, ada Sang Bapa, ada Roh Allah, ada firman. Firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Apa yang terjadi di sini dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi kalau ada serangan-serangan pada hari-hari ini tentang Allah Tritunggal, Allah ini, ayat-ayat ini sudah bisa menjawab. Pada hari-hari ini yang begitu tidak terbatas yang menyertai kita, ya, yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, dari yang tidak ada menjadi tidak ada, menjadi ada. Di dalam Ibrani 11 dikatakan orang-orang ateis, orang-orang yang di luar sana tidak bisa membantah. Hanya oleh karena firman-Nya, apa yang tidak ada itu menjadi ada. Itulah jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini sedang dibicarakan di debat antar agama. Tetapi dari ayat 1 ini saja, belum nanti Yohanes 1 dikatakan bahwa Yohanes pasal 1 ya, kita baca bersama-sama supaya lebih diteguhkan lagi. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nyambung ya?
Tapi yang saya sampaikan khususnya pada pagi hari ini tentang masalah Roh Kudus. 2 kali Yohanes Pembaptis ketika dia sedang mengajar murid-muridnya. Pada waktu itu Yesus itu berjalan. Sudah saya katakan di sini kalau tidak salah 3 kali. Waktu itu waktu Yesus itu berjalan di depan Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah dia anak domba Allah. Dialah yang berkuasa membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. 2 kali anak domba Allah itu saja yang berkuasa. Kalau hamba-hamba Tuhan ini tiap setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali diberi wewenang, diberi otoritas hanya membaptis air. Tetapi Tuhan Yesus itu membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Saya tidak bisa, apalagi saya tidak bisa membaptis seseorang dengan Roh Kudus dan api. Apalagi kok mengajarkan bahasa roh, tidak bisa. Terakhir-terakhir ini kan beritanya semakin gencar, ada sekolah bahasa roh. Wah, kalau begitu ya bisa membuat bahasa yang seindah-indahnya. Tetapi nanti akan diterangkan panjang lebar ketika Roh Kudus itu dicurahkan, mulailah ada tanda, salah satunya adalah glosolalia atau karunia bahasa roh. 2 kali Yohanes berkata, lihat itu anak domba Allah yang berkuasa membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Dan pada saat Tuhan Yesus itu dibaptis, setelah dibaptis selesai, turunlah Roh Kudus itu dalam bentuk apa? Ya, kita tahu semua, Roh Kudus turun dari langit, dari atas ke bawah dalam bentuk burung merpati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, burung merpati berbicara tentang kesucian, tentang kelembutan, tentang damai sejahtera. Jadi seseorang yang dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus, yang ada adalah kesucian, kelemah lembutan, dan damai sejahtera. Di mana-mana ada yang disampaikan adalah berita-berita tentang perdamaian. Bukan kata-kata yang menusuk, membuat gosip, membuat pemecah belah. Ya, itu dikatakan itu bukan hikmat yang dari dunia. Bukan dari atas, tetapi dari dunia. Dari setan-setan, dari iblis. Tetapi yang seseorang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, yang memancar di sini adalah kesucian, kelembutan, dan damai sejahtera. Juga dilambangkan sebagai api. Api bicara tentang gairah atau semangat cinta, keberanian, dan pembersihan. Masih ingat Petrus, seorang penakut, menjadi seorang yang pemberani, sampai berani disalibkan dengan cara martir, mati martir, disalibkan dengan kepala di bawah. Hari-hari ini kita perlukan otoritas itu, kuasa itu. Cenderung hari-hari ini iblis itu apa? Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, dia itu menaburkan ketakutan, kecemasan saat kita menghadapi ujian, pencobaan, tekanan seperti dalam pujian tadi, sampai membuat kita itu lemah dan putus asa, hopeless, kekurangan pengharapan, tidak ada pengharapan sama sekali. Tetapi itu bagian Roh Kudus turun atas kita untuk memberi kita keberanian, memberi kita pembersihan, semangat, atau gelora cinta. Jadi orang-orang yang penuh Roh Kudus itu selalu penuh dengan gelora cinta. Kalau senyum itu betul-betul dari dalam, ada api cinta yang keluar. Lalu lambang yang berikutnya, tadi yang pertama burung merpati, lalu api, yaitu yang lain adalah dalam bentuk minyak. Di perjanjian baru, perjanjian lama, untuk meminyaki orang-orang sebagai tanda pemilihan dan pengurapan Roh Kudus, juga sering dihubungkan dengan kesembuhan, kekuatan, dan pengurapan untuk umatnya.
Ya, dalam Yakobus sangat dikatakan pasal yang terakhir, ada seorang yang sakit undang panatua. Di sini sudah ada 5 panatua, 5 diaken. Ya sakit, dibel datang, lalu diaken itu membawa minyak. Lalu kalau ada sesuatu yang harus dibereskan, jangan buru-buru tumpang tangan dulu, karena Alkitab berkata, Paulus berkata, jangan buru-buru tumpang tangan. Kalau saya mengajak yang hadir di hari Senin dan hari Rabu yang doa melayani seseorang itu, saya ngomong jangan buru-buru tumpang tangan. Dilayani dulu apabila ada sesuatu yang harus dilayani, dipulihkan dulu kalau itu sebuah keluarga. Lalu kalau dia sakit baru diurapi dengan minyak. Jadi burung merpati ya, lalu bicara tentang minyak, bicara tentang api. Di dalam Lukas pasal yang 11 ada sesuatu yang menarik. Pada suatu hari Tuhan Yesus itu diminta sama murid-muridnya, "Guru, kok kami diajari doa Bapa kami," gitu dong. Lalu Yesus itu mengajar, "Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Sudah lama ya Mas Ina kita tidak mengucapkan doa Bapa kami. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikan pada kami makanan yang secukupnya dan lain sebagainya, sampai akhirnya amin. Ya, setelah itu Tuhan Yesus dalam pasal 11 Lukas ini, Tuhan Yesus berkata, memberi kesempatan untuk kita itu meminta, mencari dan mengetuk kerajaan surga. Disuruh, didorong supaya datang kepada Dia, mintalah, carilah, ketuklah. Boleh, dipersilahkan. Ya, ada kesempatan memang kita tuh hanya menyembah Dia saja. Tapi ya Yesus justru mendorong juga, carilah, mintalah, ketuklah. Sampai digambarkan seperti seorang janda yang minta pembelaan seorang hakim yang lalim. Tiap hari menggedor-gedor pintu sampai minta, Pak Hakim, tolongi Pak Hakim. Ya, caranya menyentuh hati Tuhan itu tidak dengan putus asa. Kesel aku berdoa, sudah kesel. Ada seseorang diberi nasihat, dia cerita masalahnya, ya berdoa atau sudah, saya sudah berdoa, sudah puasa dan lain sebagainya. Tapi Yesus berkata, seperti ini janda yang minta pembelaan hakim ini terus. Sampai hatinya jebol ini, Bapak Hakim ini berkata, aku diganggu terus. Ya, pada waktu ada seorang perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan datang kepada Yesus itu kan, dia pokoknya percaya Yesuslah yang akan bisa membuat anaknya itu lepas dari kuasa kegelapan. Waktu dia berteriak-teriak, guru tolong anakku kerasukan setan. Dia di rumah di jauh sana, guru tolong. Tapi Tuhan Yesus tidak mendengar. Tuhan mendengar tapi tidak reaksi, diam saja. Murid-muridnya malah ngomong, guru diusir saja. Kenapa? Teriaknya orang ini teriaknya, ibu ini teriaknya terlalu keras. Ya, mungkin dia itu pernah membaca kisah tentang Hana. Bagaimana Hana berdoa kepada Yahweh, ya, minta seorang anak. Ya, waktu itu murid-murid berkata, guru usir saja itu. Tapi dia semakin datang menyembah. Ini hari-hari ini yang kita lakukan. Itu boleh. Waktu dia datang kepada Yesus, Yesus malah berkata apa? Ya, aku memang datang bukan untuk kamu. Ngeri loh ini. Tapi dia itu, kalau hambanya Pak Guana berkata, ini imannya ini ngeyel. Ya, boleh minta seperti itu. Akhirnya tetap menyembah. Yesus berkata, aku datang untuk ini, untuk umatku saja. Sampai Yesus berkata lagi, tidak, kamu tidak layak makan roti yang itu, yang daripadaku. Orang ini malah berkata, tidak apa-apa roti saya, tidak apa-apa remah-remahnya. Kalau orang Jawa bilang rentekkan, tidak apa-apa, tapi rentekkan itu dari Tuhan, dari Tuhanku sendiri. Ya, sampai mengatakan roti ini tidak layak diberikan pada anjing. Mungkin keadaan kita sudah seperti anjing, sudah terhina, sudah di titik bawah.
Tetapi ketika kita itu mau percaya bahwa Yesus itu mau dan memperbolehkan kita datang seperti itu dengan iman seperti itu, Yesus berkata boleh. Sampai Tuhan Yesus itu berkata, iki iman apa ini? Ibu ini imannya hebatnya seperti ini. Lalu berkata, ibu jadilah sesuai dengan imanmu, anakmu yang di rumah sudah sembuh. Jadilah sesuai dengan imanmu. Seperti tadi saya ulangi lagi, Yesus itu justru mendorong murid-muridnya untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Dan yang luar biasa lagi di dalam Lukas pasal yang 11 ini, ya, yuk kita baca ya. Di luar dugaan ya, baru mengajarkan tentang doa, tetapi anehnya Tuhan menyampaikan sesuatu, dan ini mari kita bersama-sama mengalaminya. Ya, jadi Yesus itu berkata, bapakmu yang jahat saja, kamu yang jahat saja, bapak di dunia aja memberikan yang terbaik. Apalagi bapakmu yang di surga. Ini di sini dikatakan. Ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Loh, sedang minta diajar doa Bapa kami, didorong supaya jangan berhenti atau kendor-kendor berdoa, malah Tuhan itu menambahkan supaya kamu semua murid-muridku atau jemaat yang hadir pagi ini dikatakan Ia akan memberikan kepadamu Roh Kudus apabila kau minta kepadanya. Jadi Tuhan Yesus itu memberi kesempatan kepada murid-muridnya, kepada kita untuk meminta Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 14, pasal 15, pasal 16 tidak ada Pak Yupiter dalam yang saya sampaikan Pak Yupiter tadi. Cuman ini karena pasal 14 itu panjang, 15 panjang, 16 panjang. Tuhan Yesus itu berulang-ulang berkata-kata tentang Roh Kudus. Karena itu penting bagi gerejanya, bagi murid-muridnya yang sebentar lagi ditinggal naik ke surga. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan berdoa kepada Bapanya supaya dikirim penolong yang lain untuk menyertai orang-orang percaya selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah mengetahui bahwa sebentar lagi akan terjadi perpisahan secara fisik antara dia dengan murid-muridnya. Kalau kita perhatikan Yohanes 14 yang ayat pertama itu, murid-murid itu sedang gelisah hatinya. Sampai dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dalam momen-momen seperti itu, Yesus itu berkata, sudah toh, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Barangkali pagi ini ada yang sedang mengalami jiwanya gelisah. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus berkata, aku akan berdoa kepada Bapa. Aku akan mengirimkan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dunia menolaknya dan dunia tidak mengenalnya, tetapi orang percaya mengenalnya. Tadi saya katakan di atas, akan menyertai orang percaya selama-lamanya. Jadi dimanapun kita berada itu, Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Kalau Daud berkata, Tuhan itu gembalaku yang baik, Yahweh itu gembalaku yang baik. Kalau Yesus berkata, akulah gembalaku yang baik. Tetapi orang percaya gerejanya akan berkata, Roh Kudus di dalamku adalah gembalaku yang baik. Sampai dikatakan, Daud berkata ayat pertama itu, pasal 23 Mazmur, takkan kekurangan aku. Ia membawaku ke padang rumput yang hijau, membaringkan aku di air yang, membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Apalagi Ia menuntun aku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gada dan tongkatmu menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan, ya, di hadapan para lawanku. Bicara kita itu kuat selalu waktu menghadapi proses-proses yang sedang kita hadapi. Dikatakan, Engkau mengurapi kepalaku, pialaku penuh melimpah. Kebajikan
dan kemurahan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bicara kalau masih di bumi, jiwa kita ini selalu aman, hati kita selalu aman, kita bisa berdamai dengan keadaan apapun. Yang dikatakan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam dalam rumah Tuhan, tubuhku adalah rumah Allah, tenang teduh sepanjang masa. Saya lanjutkan, yaitu roh kebenaran. Dunia menolak dan dunia tidak mengenalnya, tetapi orang percaya mengenalnya. Roh Kudus itu tinggal dalam orang percaya. Orang percaya tidak dibiarkan yatim piatu. Ia memimpin orang percaya kepada setiap kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, membuat kita selalu berlimpah-limpah dengan sukacita dan damai sejahtera. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu tentang Yesus. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, dunia tidak dapat memberikannya, jangan gelisah hatimu. Bahkan Tuhan Yesus berkata, saat terjadi persekusi, terjadi penganiayaan, penderitaan, serangan terhadap orang percaya, saat kamu diadili sekalipun di sana, Roh Kudus, roh kemuliaan itu akan membantu menolong kamu berbicara. Murid-murid Yesus, Rasul Yesus itu dibawa ke tempat pengadilan. Mereka dituduh ABCD, tetapi roh kemuliaan, Roh Kudus, roh Bapa di dalam murid-murid itu membantu menolong berbicara. Sampai mereka berkata, cukup bicaramu, cukup Paulus, Stefanus, cukup, jangan bicara seperti itu. Itu karena apa? Roh Kudus itu jaminan atas orang-orang percaya yang menghadapi penderitaan demi penderitaan. Di dalam Kisah pasal 1, saya jalan terus ya, Kisah pasal yang 1, kita perhatikan. Judulnya Roh Kudus yang dijanjikan. Serius loh Roh Kudus ini, Tuhan Yesus tentang Roh Kudus ini. Roh Kudus dijanjikan, ini artinya apa? Perpisahan dengan murid-muridnya ini semakin dekat. Dia harus meninggalkan murid-muridnya supaya genaplah semua rencana Bapa. Holy Spirit itu akan dicurahkan kepada umatnya. Judulnya adalah Roh Kudus dijanjikan. Oleh ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi setelah kebangkitannya masih ada waktu, jeda waktu 40 hari, Yesus itu mengajar tentang kerajaan Allah. Betapa bahagianya murid-murid ya, bisa melihat pribadi yang diadili, yang mati, tapi bangkit 40 hari bicara. Ya makan bersama, sukacita bersama. Dia mengajar tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Itulah dia hidupnya yang penuh kasih, penuh kelembutan. Dia bertanggung jawab memelihara perjalanan umatnya, terutama yang 12 murid, yang satu sudah gugur, tinggal 11. Tuhan tetap punya rencana yang agung kepada yang 11 orang itu. Ya, saya lanjutkan. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, makan begini, ya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Wah, diingatkan tentang baptisan Roh Kudus. Saya lanjutkan ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Di sini masih disebutkan bahwa ketika Roh Kudus itu turun, maka kamu penuh kuasa. Kamu akan dilengkapi untuk bersaksi mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jangan meninggalkan Yerusalem. Lalu setelah Yesus naik ke surga, mereka bersama-sama kurang lebih 120 orang menuju ke Yerusalem. Naiklah mereka ke loteng Yerusalem seperti di tempat ini kurang lebihnya.
Mereka berdoa hari pertama, hari kedua, sampai diperingati sampai hari ini 1 tahun sekali, memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta. Ya, pada hari yang ke-10, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu menjadi kenyataan. Ya, tiba-tiba ada seperti gemuruh, seperti angin yang besar sekali. Dan di tempat itu rumah tidak goyang, rumah tidak ambruk, jendela-jendela yang masih biasa, tetapi di situ dikatakan terjadi lawatan tadi yang saya sebutkan, salah satunya bukan burung merpati, bukan minyak, tetapi lidah api ada pada mereka yang datang pada saat itu. Ya, lalu mereka mulai penuh kepenuhan Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, Petrus mulai berbicara di tengah-tengah murid-murid, di tengah orang-orang pada waktu itu sedang dari berbagai negara datang ke tempat itu. Suaranya karena pertama kali ya memang gaduh sekali, ramai sekali. Tetapi yang anehnya orang-orang yang ada di situ menjadi mengerti apa yang diucapkan oleh mereka. Itulah karya Roh Kudus. Ya, singkat cerita, terjadi itu era peralihan dari eranya Tuhan Yesus masuk kepada era yang namanya era Roh Kudus. Yang lain mengatakan tahun anugerah dimulai, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya diingatkan, atau nanti saya sampaikan pada penyampaian yang terakhir, terjadi kegerakan luar biasa. Pada waktu itu Petrus menyampaikan kabar baik, berita pertobatan, ribuan orang bertobat. Yang aneh, jemaat tiap hari berkumpul di tempat itu. Mereka ini saling bersaksi, makan bersama-sama, memecah-mecahkan roti bersama-sama, dan mereka belajar firman Tuhan bersama-sama. Berkumpul, jumlah bilangan mereka semakin bertambah-tambah. Ini masih bicara tentang Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang Maha Kuasa. Pagi ini yang saya sampaikan, ya, kalau boleh, itu seperti mata uang dua sisi. Yang satu ini harus kita ada di kita sebagai pribadi. Roh Kudus itu Bapak Ibu punya selera. Ya, ada seorang hamba Tuhan kemarin itu waktu acara tirakatan itu, jadi di RT saya itu tirakatannya itu dipinjami. Jadi gereja di sebelah saya itu namanya GITJ Maranatha Ploso itu beli tanah di pinggir jalan lalu di paving. Orang-orang penduduk situ yang punya mobil boleh parkir di situ. Tetapi kalau pas 17-an bisa untuk lomba-lomba, kemarin untuk tirakatan. Jadi di RT 4 itu ada 2 pendeta, Mas pendeta itu dan saya. Akhirnya duduk bersama. Ya, Mas pendeta ini dia di kelompok hamba-hamba Tuhan itu ada kabar untuk Mas pendeta ini bahwa beliau sedang sakit. Waktu sakit itu, terutama pada waktu COVID dan setelah itu, tidak boleh dikunjungi. Ya, saya itu waktu ngomong-ngomong sama beliau itu, aku begitu, Mas, begitu aku dengar kamu tidak boleh dikunjungi, ya aku ya ora kunjungi toh Mas. Ini kesempatan aku mengunjungi kamu, ini sharing, jagongan guyon gitu. Situ ibu-ibu baru dari Indonesia, saya sharing terus saja dengan dia cerita bagaimana, wah orang ini ya suka buat buku, penulis, idealisnya itu top sekali. Wes pokoknya semua itu waktu-waktunya dihabiskan itu untuk bahan khotbah, buat apa juga. Dia juga seorang pelukis. Ya, dia bilang kalau pas Natal Pak Dono, wah itu seluruh gereja di organisasi saya itu manggil dia khotbah itu sampai ke pontal-pontal. Ya, pada suatu hari ya Tuhan itu melihat kedalaman hati saya, dipangkaslah sesuatu yang tidak pas.
Dan dia mengalami sebuah proses dan harus tinggal di rumah sakit kurang lebih 40 hari. Tidak boleh ditemui siapapun. Akhirnya Tuhan itu berbicara, "Mbakku, kamu harus mengerti selera-seleraku. Aku Tuhan yang punya pikiran, perasaan, kehendak. Mengapa waktu-waktuku kau tinggalkan?" Makanya kalau Yesus itu berkata, waktu Maria itu duduk di kaki Tuhan itu, Yesus itu berkata, bagian ini tidak akan pernah diambil oleh Maria. Artinya itu maksudnya tidak dilakukan, tapi akan dilakukan Maria selama dia ada Tuhan Yesus di situ. Ini Pak Pendeta ini ngomong, Pak Dono, ternyata yang saya lakukan itu, saya sedang berjalan di dalam suatu jalan yang tidak pas. Saya ngomong, "Mas, Tuhan cemburu ya Mas." Betul. Sampai dia mengalami sakit itu di titik yang paling lemah. Ya, tahu sakitnya kemarin waktu di Balmak ada pemilihan pengurus, sempat ada konflik sebentar. Itu dia ngomong, "Pak Dono cari saya tidak ada toh." Loh, maksudnya gimana? Saya kalau melihat situasi seperti itu tuh, tangan saya itu, dia ngomong, mulai bergerak-gerak. Nah, ini Pak dokter bisa tahu. Ya, itu tuh tangan saya bergerak-gerak, saya tegang semua. Lalu saya itu keluar, Pak Dono, saya tidak bisa apa-apa. Lalu saya ngomong, "Mas, loh, Bapak sampai mengalami seperti itu?" Itu karena hari-harinya itu semua itu dicurahkan loh, maksudnya kan untuk pekerjaan Tuhan. Wih, sampai seperti itu, wah. Dia berkata, "Wah, begitu semua sudah reda, saya masuk sudah tenang kembali." Waktu saya di gereja pertama kali saya khotbah, semalaman dari saya tidur, Pak Dono, lah kenapa batak saya? Jadi dia ngomong begini, saya ngeja, nama saya Miharsodono. Saya ngeja, Miharsodono itu ya bisa keliru-keliru. Mihardonoi bisa begitu. Loh Mas, sampai bisa begitu? Iya. Dia cerita, ada sesuatu yang harus dipangkas, dicabut, karena saya mendukakan Roh Kudus, saya menyakiti Roh Kudus. Ini yang mau saya sampaikan kepada jemaat, bahwa dia sudah tinggal di dalam kita, tidak dibiarkan yatim piatu, tapi dia tidak pernah diajak bicara. Dan di dalam perkumpulan jemaat yang ribuan itu, ada kebiasaan menjual harta, lalu untuk digunakan bersama, untuk pertumbuhan bersama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul 5, dia lebih dipertegas apa yang sedang terjadi, bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Pribadi berarti bicara punya jiwa. Punya jiwa, bicara punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Jadi tanpa kita sadari, kita ini bisa melukai. Sampai Pak Pendeta itu ngomong begini, "Pak Dono, sangat beda-beda tipis antara kemauan, kehendak, perasaan saya dengan seleranya Roh Kudus." Kalau saya itu bilang, "Mas, begitu caranya kamu akan sembuh total." "Ah, nggak bisa Pak Dono, sudah berat." "Loh Mas, usiamu berapa?" Saya ngomong, 44 tahun. "Loh Mas, 44 tahun masih panjang pelayananmu." Itu di tengah-tengah tirakatan. Dokter tirakatan kemarin itu bagi saya, itu tirakatan itu tingkat RT tetapi rasa metropolitan. Karena saya menikmati bagus sekali, indah sekali. Karena antara gereja dengan rakyat itu bisa berkolaborasi. Si pemimpin KOR itu, KOR 17-an itu juga anak Tuhan. Yang nari-nari juga anak-anak Tuhan. Saya berkata kepada Pak Pendeta, "Ini Mas penari itu besok naik mana gerejamu, anak ada acara, suruh nari di gereja." Kemarin tempat saya ada ulang tahun, ada tari caping. Dulu saya pikir itu sinkretisme, kompromi, pencampur aduan. Ternyata itu memang budaya yang ada di Kudus. Begitu ya Pak Dono. Ya, di dalam peristiwa ini, jemaat yang dikasih Tuhan, saya baca perlahan ya. Jangan kita mengulang pengalaman yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Kisah pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Ada seorang lain bernama Ananias.
ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Pasutri bernama Ananias dan Safira habis menjual sebidang tanah. Artinya dia juga ambil bagian kan dalam pelayanan. Dengan setahu istrinya, mari Roh Kudus berkaryalah untuk tiap kami. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu? Ini disebutkan loh. Mengapa sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Roh Kudus itu diapusi oleh pasutri. Ini Petrus ini dia bergerak dalam karunia yang namanya marifat. Mungkin penglihatan juga. Dia melihat jemaat ini sedang mendustai Roh Kudus. Saya ulangi, ya, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Tanda tanya. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Tadi roh Allah, ini mendustai Allah. Kejadian 1 tadi, Yohanes 1, saya ulang lagi. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Wah, kalau sekarang ya Pak Petrus ini diciduk, ya Bu Lili. Wih, pendeta kok, mateni jemaat. Diciduk kalau sekarang. Viral ini langsung mendunia kok. Viral sekarang itu peristiwa di tempat apa gitu, wah sudah sedunia tahu semua. Nah, inilah kekayaan kasih karunia di hari-hari terakhir ini. Tetapi mendustai Allah. Ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Langsung anak muda melayani, diambilkan kain kafan, bawa ke tempat kuburan. Jadi gaduh loh pada waktu itu, ya ramai sekali. Jadi buah pembicaraan. Ono mati nang gereja, ono mati nang gone perkumpulan kan begitu. Kenapa? Oh begini ceritanya. Ternyata belum selesai. Ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian, artinya setelah selesai mungkin pemakaman itu, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ini unik loh, ini aneh loh. Ya, apakah karena rumahnya Ananias ini jauh dari tempat persekutuan, saya tidak tahu. Tapi sampai tidak tahu istrinya kalau ada peristiwa suaminya habis dikuburkan. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Wih, Tuhan tolong kami Tuhan. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai apa? Roh Tuhan, Roh Kudus, Allah di sini, Roh Tuhan. Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Saya terangkan sedikit ya jemaat. Jadi suami istri Ananias Safira ini sedang melakukan sebuah kesalahan di hadapan Allah, di
di hadapan Allah Roh Kudus, pemimpin jemaat. Ya, sedang mendustai, sedang berlaku tidak jujur. Dan itu sudah saya ceritakan apa yang mereka lakukan, itu mendukakan, menyakiti Roh Kudus. Paulus itu ngomong apa? Jangan mendukakan Roh Kudus. Ini baru diomong, ini langsung putus loh nyawanya Safira ini. Langsung putus, langsung mati, dan dibawa, dikuburkan sama dengan kuburannya suaminya. Dan peristiwa itu sangat-sangatlah menggemparkan. Itu yang saya sampaikan. Saya harap tidak ada tekanan. Dan ini Tuhan sudah merencanakan akan lebih memberkati kita. Dan tidak ada dusta di dalam kita beribadah. Hak Anda, hak saya. Saya persembahan banyak, jujur atau tidak jujur itu terserah kita. Tetapi ada contoh. Ini tahun anugerah, karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Lebih daripada itu, Dia tinggal di dalam tubuh kita. Tadi loh hamba Tuhan tadi ngomong, saya harus mulai sekarang apa saja harus mengerti seleranya daripada Roh Kudus. Tadi yang dinyanyikan oleh Mas Sena, Dialah yang membelah laut. Waktu Yesus berkata, badai kamu berhenti, itu pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Sang Firman. Badai itu berhenti, dan Roh Kudus itu akan sangat menolong perjalanan kita pada hari-hari ini. Apakah itu soal keuangan? Ya, Bapak Ibu, misalnya kalau kita mendengar pengumuman tentang tanah itu, bagaimana sikap kita? Apa yang kita lakukan tentang itu? Apakah kita ini masih mempercayai ada Holy Spirit, pemimpin jemaat? Itulah yang saya waktu ditunjuk sebagai ketua yayasan, saya berkata saya mau. Ya, berjalannya waktu selalu ada jalan. Sampai hari ini, sekalipun keadaan baru-baru ini saya mendengar perusahaan-perusahaan mengalami kelesuan, tapi Tuhan sudah, saya katakan ya jemaat, ini isi hati saya, bukan dari Roh Kudus, bahwa perjalanan Yayasan Elim, ada gereja, ada sekolah, ada TPA, saya katakan ya, itu kasih karunia. Seorang hamba Tuhan cerita dengan saya, pengalaman membuat sekolahan di luar pulau, di kota besar, kota kecil, suatu saat tanpa komunikasi dengan Roh Kudus dan tanpa kasih karunia Allah, dia membuat PAUD di sebuah mall, PAUD gratis. Tidak ada yang daftar satupun. Ya, tadi malam, kemarin ada acara lomba-lomba 17-an anak-anak SD WK. Dari mana mereka datang ke tempat ini? Saya katakan itu kasih karunia. Kalau kita negatif bicara tentang pekerjaan Tuhan di sini, kita melawan kasih karunia. Butuhnya kita itu dukungan doa. Itu yang saya sampaikan. Anak saya ini orang bodoh. Saya tidak berduit, tapi saya ingat, saya sudah ditaruh di pundak saya oleh almarhum Bapak Ibu, didampingi oleh rekan-rekan tua yang pada waktu ulang tahun saya sampaikan, saya nurut. Sampai nanti semua dibenahi. Sampai nanti terwujud sebuah tanah diberikan Tuhan, dibangunkan Tuhan. Ya, ayo kita dukung. Saya melihat ibu-ibu dengan air matanya sampai hari ini, Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau dulu kita tidak usah mikir siapa yang harus membelah laut. Tidak usah kita memikirkan siapa yang meneduhkan badai. Itu pekerjaan Allah. Dan Tuhan akan bisa memakai banyak orang. Suatu hari seorang hamba Tuhan dari sebuah kota kecil disuruh Tuhan merintis sebuah jemaat di Bandung. Dia ngontrak sebuah tempat. Ibadah pertama, kedua, 1 bulan berjalan. Lalu dia mengumumkan, Tuhanlah yang menyuruh kami membangun, kita merintis dan meneruskan sebuah jemaat di tempat ini. Kita perlu seperti ini. Dan pada waktu itu dia mengatakan, kita butuh beli tanah.
Yang aneh itu pada saat itu ada seorang tamu mungkin sedang menginap di kota ini, sebentar lalu pergi dari kota Bandung. Ya mendengar pengumuman itu langsung nyuruh pengerjanya di sini mungkin masih nama sampaikan itu kepada yang mengumumkan, saya akan tutup itu. Itu kasih karunia. Kalau itu belum, yuk kita diam. Pada waktu saya ini diingatkan ini ya, tolong jangan tegang, jangan jadi beban, ini yang paling terakhir. Pada suatu saat saya digerakkan Tuhan dengan Budono mengunjungi seorang hamba Tuhan senior yang pernah menikahkan saya. Dia banyak memberi nasihat kepada saya. Masa iki sing membela sopo mas berduluka. Saya ngomong, oh Pak Roni, dampingi ya mas, gembala senior. Jemaatnya mungkin sekarang ada 600. Nah, ono kekurangannya gembalamu ya mas, apa yang dia katakan? Ini loh, tutupan mulut, doakan, karena dia sudah ditetapkan Tuhan. Saya ngomong ini tidak di depan Pak Roni, enggak. Memang sama-sama mendengarkan firman, saya diingatkan kesaksian. Itu saya pakai. Kalau saya mulai mengunjungi jemaat, cerita kekurangan-kekurangan hamba Tuhan, saya beritahu ABCD. Sampai suatu hari Budono meyakinkan, jangan begitu, harusnya begitu. Termasuk kalau boleh saya usul, kalau ibadah sampai selesai, jangan pulang dulu. Terima berkat Abraham yang sudah disiapkan. Karena saya banyak melihat kejadian di luar sana yang pulang dulu dengan ngomel-ngomel, hari-hari ini sedang susah. Kesusahannya itu, kalau saya lihat itu, kesusahan kok sampai seperti itu. Sampai naik mobil itu tidak bisa senyum, tidak bisa sukacita. Ya, bau gosong ya. Saya kira itu, ayo Mas Yosef, kita ke atas. Lengkap ibadah 2 jam. Nanti setelah itu kita akan bersendaguro kembali dengan keluarga. Aku tadi ya, yang membelah laut, yang teduhkan badai, dan nanti akan saya serahkan pada Pak Gembala. Oh, Pak Santoso. Korama Masyikara Papa Tukaya Shikara. Tuhan kau tolong Pak Santoso. Roh Kudus, Holy Spirit berkarya. Mari Holy Spirit berkarya. Semua kita mendukung ya. Kora mata kaya shikara papa takara papa. Sementara pujian tetap dinyanyikan, hadirat Roh Kudus dialah berkarya. Kora papa takaya shikara mama. Tuhan kau tolong Pak Santoso, jantungnya kau jaga, jantungnya kau jaga. Yuk nyanyikan pujian ini. Kora mata kaya shandara mama. Kora lama mata kaya shandara. Kora lama mata kaya shandara. Kura lama mata kara lama mata kara syakara. Kura lama ya mungkin Mas Bobi juga bisa membantu. Kura lama mata kaya syakara. Atau mungkin dipindah ke ruang anak aja, dipindah ke ruang anak bersama-sama. Kura lama mata kaya syakara. Kura lama mata kara syakara. Tukura mama syak. Tukura. Kona Bapa Shana. Kona Mama Takana. Kona Mama Takana Yeshua. Ya Allah Mama Takana. Mari tenaga yang kuat-kuat bisa bantu nanti. Kona Mama Takana Yeshua. Ya Allah Mama Takana Yeshua. Kona Mama Yeshua. Sempurna kuasa
Ajar kami mengerti dan memahami perjalanan spiritual yang kami lewati. Sebagaimana Musa berkata kepadamu, jikalau aku beroleh kasih karunia-Mu, sertai jalan-jalanku, dan jikalau Engkau tidak menyertai, aku tidak akan berangkat. Demikian juga kami umat-Mu tidak tahu sebagaimana rancangan-Mu yang sesungguhnya. Tetapi Engkau berkata, aku akan selalu memberitahu kepada setiap hamba-Ku apa yang hendak aku kerjakan. Bila itu merupakan bagian dari setiap kami. Firman-Mu mengatakan, barang siapa percaya, ia akan melihat kemuliaan Allah. Dan di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Kami rindu merdeka dalam segala sesuatu. Kami merindukan merdeka di dalam segala hal. Beri kami hikmat dan pengertian dalam segala sesuatu untuk menangkap isi hati-Mu. Bawa kami Tuhan, bawa setiap kami, karena kami tidak ingin hanya mengalami negeri kami, negara kami merdeka tanpa kehidupan kami pribadi juga merdeka. Kami mau mengalami kemerdekaan itu seutuhnya. Kitab Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang bersama denganmu. Das berarti kasih karunia itu Engkau sendiri, dan kebenaran itu juga Engkau sendiri. Ketika Engkau masuk, tinggal di dalam bait-Mu yang adalah tubuh kami, biarlah bukan hanya sekedar tinggal, tetapi menguasai, berdaulat sepenuhnya, menuntun, membimbing kami, sehingga kami boleh beroleh kasih karunia dan kebenaran itu sepenuh-penuhnya, sehingga kami boleh dimerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami mau meresponi dengan sikap hati yang benar. Kami mau memelihara, kami mau menjaga,
sekaligus kami mau melakukan. Sehingga bukan hanya kami boleh mendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena ketika kami melangkah, Roh Kudus akan memenuhi, membela, dan memberi kuasa kemenangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saya jemput Anda semua untuk bangkit berdiri. Kami mau menikmati Engkau Roh Kudus. Kami mau menikmati Engkau Yesus. Kami hidup oleh karena-Mu dan oleh karena kehendak-Mu saja. Yesus yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan karena pengharapan di dalam Engkau itu sungguh ada. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji kepadamu.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. saya untuk menjadi bagian daripadanya.
kehidupan pribadi-pribadi umatmu. Kami telah ditebus dengan darah yang mahal. Karya kayu salib, darah yang tercurah, tubuh yang terpecah memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan ilahi dari segala sesuatu sakit penyakit, termasuk menolong balasan musuh yang sedang mengalami gangguan pada pagi hari ini. Oleh karena biru-birumu kau sembuhkan setiap kami dari setiap sakit penyakit, dari setiap sakit apapun itu juga yang mengganggu kehidupan kemerdekaan kami di dalam Engkau. Ekonomi sadar pangan berpadu, kami tidak berkekurangan. Engkau yang murah hati yang memberkati, dengan berkat-berkat yang menyelamatkan, dan setiap apa yang kami kerjakan Engkau berkati, membuat berhasil. Tidak pernah aku dengar sepanjang hidupku, tidak pernah aku lihat sepanjang hidupku orang benar kau biarkan anak cucu keturunannya meminta-minta roti. Justru lewat mereka kau memberkati dan mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kuasa yang menyertai, yang memagari, yang membentengi kamu. Kuasa darahmu yang menutup muka setiap kami, menjauhkan dari setiap serangan-serangan panah-panah api si jahat. Kami aman dalam perlindunganmu. Kami teguh mengandalkan Engkau. Beri kami hati dan iman yang lebih lagi kepadamu. Barang siapa percaya Engkau jagai, karena mereka adalah milik umat kesayanganmu yang Kau bela. Perlindungan pembelaan yang tiada henti, bahkan Engkau menyertai setiap kami dan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan menjadi yatim piatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Miarsodono yang memberkati kami. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik tata layanan ibadah asar, apapun Tuhan yang mereka kerjakan. Beri mereka hikmat bawa ke Tuhan untuk lebih dan lebih lagi mengiring Engkau. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, maupun yang ikut melihat streaming semua Tuhan. Ketika hatinya melekat kepadamu, biarlah mereka beroleh perkenanan daripadamu, maka segala sesuatu yang Kau sediakan, kasih karunia-Mu yang luar biasa, itu menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku melihat Tuhan persembahan yang kami persembahkan kepadamu. Kuduskan Tuhan, biarlah persembahan ini menyenangkan hati. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Engkau Tuhan yang memperhitungkan sebagaimana kami mengasihi, karena kasih yang ada dari setiap kami juga berasal dari Engkau. Setiap apa yang mereka kerjakan di dalam pekerjaan, seturut perkenanan, Engkau berkati, Engkau berhasil berlipat kali-kali ganda, 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda, bahkan lebih daripada itu. Kami percaya untuk itu kami berkata-kata, Engkau memberi lebih daripada apa yang dapat kami minta dan doakan, karena Engkau murah hati. Terima kasih Tuhan.
kami mengalami kepenuhan daripadamu pagi hari ini. Kami boleh disegarkan, kami boleh dipuaskan. Terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih. Kami percaya bahwa setiap doa yang kami lepaskan tidak akan pernah kembali sia-sia. Doa itu terus bekerja dan mengerjakan sampai kepada kesudahannya, menjadi satu kenyataan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu terjadi dari setiap keluarga lepas keluarga. Masa depan anak-anak kami, masa depan yang indah di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.